Saya Zain Pratama, saya dapat sistem di Visual Code ataupun solusi kode Indonesia. Sama channel YouTube saya yaitu Belajar Data, kita akan belajar data dan bagaimana membuat data dengan baik ataupun bagaimana mengolahnya dan juga bahkan bagaimana mengcoding data tersebut. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan sesi sebelumnya yang mana sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mengubah database diagram yang sudah dibuat itu menjadi model ya dan didaftarkan lagi relasinya. Setelah itu akan didaftarkan lagi kepada DB konteks. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana membuat controller yang baik di .NET. Oke deh. Nah, mungkin di sini bukan controller yang benar-benar advance. Kita akan coba fokus pada bagaimana controller itu dibuat dan bekerja secara umumnya gitu. Oke, kita tidak perlu berlama lagi. Saat teman-teman baru membuat .NET Project yang berhubungan dengan terutama pada template Web API, sudah ada satu controller contoh yang sudah dibuat yaitu Weather Forecast Controller. Oke, nah kali ini kita akan buat produk kategori controller ya. Nah, biar kita mudah, kita bisa langsung kopas saja dari yang ada di Weather Forecast. Terus paste di sini dan tentunya akan langsung error ya gitu. Nah, dari error ini kita bisa perbaiki sedikit. Contohnya ya, kebetulan nantinya di sini ada road ya. Road ini artinya tuh misalnya nih domain kita adalah happy.com gitu misalnya kan. Jadi happy.com. Jadi kalau misal controllernya namanya weather forecast, jadi akan jadi happy.com/weather forecast. Nah, karena kita akan membuat sebuah API, maka dari itu di sini akan kita tambahkan API/nama controllernya. Dan otomatis nama controllernya juga pun harus disesuaikan, yaitu jadi produk kategori controller ya. Oke, nah terus jangan lupa untuk konstruktornya juga harus disesuaikan dan yang ada di sini bisa kita hapus saja. Oke, nah di sini kita sudah memiliki satu template sederhana untuk produk kategori controller. Nah, paling di sini harus ada yang disesuaikan lagi. Oke, class controllernya dan lain-lain. Sip. Nah, oke, nextnya adalah mengisi data di sini. Maka dari itu, pertama adalah yang perlu kita tambahkan adalah using Microsoft.Entity Frameworker, gitu ya. Selanjutnya kita perlu menambahkan modelnya karena kan ini akan menjadi sebuah web API yang bergantung pada modelnya. Jadi setiap controller itu biasanya itu berhubungan modelnya. Maka dari itu perlu ditambahkan si kasir API/models ya. Kita naruhnya di sana. Oke, selanjutnya adalah kita perlu menambahkan konteksnya ya. Jadi di sini kita tambahkan private read only my db context ya. Terus tuh CTX ini melambangkan konteks ya, konteks atau juga kadang ada yang juga membuatnya seperti DB konteks. Jadi itu beda-beda ya. Nah, di sini kita perlu menambahkan lagi ini disebut dengan injection ya. Jadi kita menambahkan parameter di konstruktor yang mana nanti itu kita tidak perlu memikirkan lagi kapan ini diinisiasi dan bagaimana diinisiasi dari framework.NET Core-nya sendiri yang akan mengatur ini semua gitu sih. Jadi kita perlu menambahkan my db konteks ya, konteks itu, dan di bawahnya jangan lupa kita tambahkan ctx sama dengan konteks. Oke, sip. Nah, sudah bisa digunakan. Oke, selanjutnya adalah kita akan menambahkan http get. Jadi sebelum itu seperti yang teman-teman ketahui bahwa pada dasarnya biasanya template-nya atau penisar yang dilakukan untuk setiap untuk setiap REST API ataupun juga controller itu punya template yang pasti ada. Pertama adalah get, kedua adalah get one by ID gitu. Selanjutnya adalah add gitu atau insert. Selanjutnya adalah update atau edit. Terakhir adalah delete atau remove ya, tergantung sukanya pakai penamaannya seperti apa. Nah, kita langsung aja di sini untuk membuat get kita perlu menambahkan sebuah annotation disebut dengan
http get, lanjut kita masukkan public asing task, terus kita pakai yang ada kurung sikunya. Di sini kita masukkan action result. Oke, terus enumerable label itu. Sini masukkan lagi untuk modelnya. Kita akan coba dulu masukkan produk kategori modelnya ya. Oke, nah di sini jangan lupa ditutup kurungnya ya. Jadi kita tutup lagi. Nih, lihat baik-baik ya kurungnya ya. Jangan lupa ditutup ya. Lanjutnya adalah nama dari variabel metode tersebut ya. Gitu. Di sini kita akan ambil get all misalnya gitu sih. Terus kita jangan lupa tutup kurung. Oke, sepertinya saya ada kesalahan sedikit. Oke, get all task. Oh iya benar. Kesalahannya apa? Dia bilang apa kembaliannya gitu sih. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba langsung return await gitu. Nah, ctx dot. Oke, kita apa pertama kali yang akan kita pakai yaitu berhubungan dengan produk kategoris dot langsung aja to selesai. Kita sudah dapat untuk yang getnya. Oke. Selanjutnya untuk ID kita bisa copy aja yang di atas, terus di paste. Terus jangan lupa bagian HTTP getnya itu bisa kita tambahkan seperti ini. Sorry, my bad. Seharusnya dalam bentuk fungsi yang mana di dalamnya terdapat path-nya yaitu ID. Nah, dengan kurung kurawal gini, ini akan menjadikan dia sebagai parameter. Karena dia dijadikan sebagai parameter, maka dari itu kita perlu menambahkannya. Tapi jangan lupa di sini kita tambahkan get by ID. Kita harus ubah nama dari si metodenya, dan jangan lupa untuk return value-nya harus kita sesuaikan lagi. Jadi kategorikan apa? Cuma mengembalikan satu ya, gitu. Di sini kita akan tambahkan integer ID, oke ya. Nah, maka dari itu di sini pun kembaliannya harus disesuaikan jadi first or default v dengan v.id sama dengan d. Jangan lupa sama dengannya 2 ya. Nah, di sini masih ada error. Oke. Dia bilang bahwa ada kemungkinan bahwa terjadi error, maka dari itu sebaiknya tidak langsung di return. Oke, kita langsung aja kita tambahin aja var font ini maksudnya ditemukan, gitu kan, hasilnya seperti ini. Bentar, get waiter. Oh ya, di sini harusnya saya tambahkan asing ya, gitu. Nah, if font sama dengan 0, kita langsung return aja, return not on, selesai gitu kan ya. Tapi else nih return on. Sederhana, bisa kita langsung saja seperti ini. Kenapa begitu? Karena kita kalau misal pun dianya tidak di font, ini tidak akan dieksekusi. Jadi bisa lebih sederhana kan ya, code-nya lebih singkat. Oke, nextnya langsung aja. Oh ya, cara menggunakannya akan digunakan seperti ini nantinya. API / produk kategori / gitu kan, 1 misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi di sini di insert. Pada umumnya insert akan menggunakan HTTP post ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini kita langsung aja HTTP post, lanjut lagi public asing ya tadi, task action result. Terus itu di sini dia akan mengembalikan data yang barusan di insert gitu. Contohnya produk kategori. Terus di sini langsung kita ambil lagi create misalnya ya, ataupun insert gitu, boleh atau. Terus untuk parameternya itu menggunakan dari si produk kategori itu sendiri, misalnya ya produk
kategori gitu. Oke, sudah. Di sini tinggal kita tambahkan ctx product categories dot add itu produk kategori kategori selesai. Salah, di sini harusnya p-nya kecil. Produk kategori kan di sini saya p-nya kecil ya gitu. Oke, terus setelah itu kalau sudah await ctx.save change async. Nah, setelah itu baru kita return misalnya ada satu tanda itu bisa diisi dengan produk saja gitu. Kenapa? Saat save ini berhasil, save change ini berhasil, dia belum ada ID-nya awalnya, tapi sekarang sudah jadi ada ID-nya. Oke, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, di sini sedikit penjelasan bahwa dari si .NET sendiri itu bisa sangat bisa dari produk kategori ini itu akan ditambahkan dengan data add gitu. Setelah dengan data add ini, dia akan ditampung dulu di memori ataupun di lokal program itu. Tapi setelah save change itu dieksekusi di sini, dia akan melaporkan ke database bahwa ada penambahan data di produk kategori, dan saat itu berhasil, si database akan mengasih tahu bahwa ada ID yang sudah diberikan, maka itu ID-nya akan terupdate. Oke, itu sekilas untuk add dan insert-nya. Selanjutnya kita akan menambahkan untuk edit dan update ya. Untuk edit dan update itu cukup tricky. Karena apa? Karena di sini kita akan menggunakan HTTP put dan juga ada isinya itu ID, dan di sini akan kita lakukan update. Oke ya. Nah, pada kasus ini kita tahu bahwa akan ada ID, tapi juga harus ada model yang akan diupdate. Maka dari itu di sini kita akan tambahkan integer ID gitu. Yang mana ID ini akan merepresentasikan dari parameter di query stringnya. Sedangkan untuk kategori ini akan diterima dari body dari si HTTP request tersebut. Oke, di sini akan kita hapus dulu. Nah, palingan sebelum itu kita akan coba melakukan pengoreksian. Pertama, if ID tidak sama dengan produk kategori.id, maka kita akan return bad request. Oke. Nah, terus setelah itu kita harus setelah kita yakin bahwa ID-nya sama dari yang ada di parameter dengan yang dikirim, kita perlu mengambil data yang ada di database gitu kan. Maka dari itu var found sama dengan ctx dot product categories dot find point for or default. Oh ya, saya lupa pasang await-nya di sini. Terus w sama dengan jangan lupa ini adalah sama dengan dan ini ya kurung siku w.id sama dengan id. Ini sama dengannya 2 ya. Oke, next adalah if found tidak sama dengan 2 ya, maka dia akan return found. Oke. Tapi kalau ketemu, maka dari itu perlu diupdate. Pada kasus ini kita sudah sama-sama tahu bahwa produk kategori itu cuma memiliki nama, oke ya. Maka dari itu di sini if found, ini langsung aja diubah, found nama sama dengan sama dengan 1, produk kategori dot name gitu.
Setelah itu langsung lakukan await ctx dot save change async gitu. Dan selesai gitu. Nah, yang akan di return di sini adalah si phone-nya. Nah, gini teman-teman, saya jelasin sedikit. Nah, pada kasus yang di awal ini akan dilakukan pengecekan bahwa ID yang dikirim di atas ini nantinya bakal mirip seperti ini nantinya untuk URL-nya. Oke. ID yang dikirim pada query string ini, itu kan query string tapi path parameter itu dibandingkan dengan ID yang dikirim dari body ya gitu, ataupun JSON request ya biasanya gitu. Kalau misal tidak sama itu maka itu bad request. Terus nanti di sini kita akan melakukan pengambilan data berdasarkan ID tadi, terus itu ditemukan. Kalau misal tidak ditemukan, return not found. Not found artinya tidak ditemukan. Selanjutnya adalah kita melakukan update data yang ditemukan dari database tadi, nih ya, data yang ditemukan dari database tadi itu namanya akan diupdate dengan nama yang dikirim dari klien ya, gitu. Jadi namanya diupdate. Terus setelah update-nya selesai secara program, kita perlu memberitahu kepada database bahwa sudah saatnya penyimpanan perubahan gitu. Maka dari itu di sini kita melakukan konteks save change async ya. Itu di sini jangan lupa ditambahkan await-nya gitu. Jadi dia akan melakukan save change dari perubahan-perubahan yang sudah dilakukan. Setelah itu baru di return data phone-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut, yang terakhir adalah delete. Delete ini akan menggunakan HTTP delete ya. HTTP delete. Oke, jangan lupa kalau HTTP delete pada umumnya akan menaruh ID di sini. Jadi kurang lebih sama URL-nya, cuma nanti untuk HTTP metodenya itu menggunakan delete ya. Oke, untuk metodenya sendiri kurang lebih seperti ini. Public async task, action result gitu. Dan di sini adalah delete gitu, dan masukkan parameternya integer ID gitu ya. Dan lanjut. Oke, jangan lupa kita harus melakukan pengecekan dulu ya. Oke, var found sama dengan await ctx dot product categories dot selain find first or default, saya akan mengenalkan satu lagi yang lain, itu dengan find async. Find async ini akan dia fokus langsung mencari berdasarkan ID ya. Jadi kita langsung saja tulis di sini ID-nya. Oke, itu sama setara dengan yang di atas ini ya, kurang lebih mirip. Terus setelah itu jika found sama dengan null, maka return found. Oke, setelah itu kalau misal ditemukan, maka dari itu ctx dot product categories dot remove gitu kan. Apa yang di remove? Yang ditemukan tadi ataupun si found ini. Setelah itu await ctx dot save change async. Nah, kalau misal sudah, return no content. Sip, selesai. Kita sudah menyelesaikan satu controller untuk produk kategoris. Nah, mungkin dari teman-teman bisa melanjutkan sendiri untuk yang lainnya seperti produk, transaction item, dan user ya. Oke. Semoga dari video ini membantu, dan bila ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar dan saya akan coba menjawab secepat mungkin gitu, dan sejelas mungkin. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semakin lancar dalam belajarnya teman-teman semua.